وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita membahas rukun-rukun wudhu sampai di rukun yang ketiga. Saya ulang sedikit. Rukun yang pertama adalah niat, sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu. Idza qumtum ilas salati itu berkaitan dengan niat, dan disebutkan pula di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Tidak ada amal yang dimulai tanpa niat, dan kita sudah membahas bagaimana niat wudu dan bagaimana definisi niat itu, dan niat itu wajibnya dilintaskan di dalam hati, talafut itu sunnah. Jadi yang harus lebih diperhatikan adalah lintasan itu di dalam hati yang bersamaan dengan awal perbuatan ibadah. Kemudian jika lintasan di dalam hati itu terjadi tidak bersamaan dengan awal pekerjaan ibadah tadi, maka itulah yang dinamakan dengan azam atau dorongan yang timbul untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah, dan kita sudah bahas pula apakah itu batas-batas wajah. Kemudian mentafakuri ketika membasuh wajah itu agar nanti kelak wajah kita termasuk mereka yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan termasuk wajah yang hitam dengan amal perbuatan dosa dan amal perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya sampaikan, seorang ulama mengatakan bahwa kekhusyuan sholat tergantung dengan kekhusyuan wudu. Kalau ketika kita melakukan wudu itu tidak dilandasi dengan penghadiran diri, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentang akhirat, maka sulit bagi kita untuk menghadirkan diri ketika kita melakukan sholat. Tetapi sebaliknya, kalau kita menghadirkan diri di setiap rukun-rukun wudu itu, maka penghadiran diri di wudu itu akan menopang kita untuk menghadirkan diri ketika kita melakukan sholat. Karena itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, seperti yang saya sampaikan, menganjurkan setiap orang yang melakukan wudu itu melantunkan doa-doa setiap rukunnya, yang doa itu merupakan tafakur doanya. Nah, begitu pula ketika kita membasuh tangan, harus diperhatikan batasan tangan. Kalau batasan wajah tadi, sekedar mengulang apa yang sudah saya sampaikan. Batasan wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dan dari telinga ke telinga, segala hal yang ada di dalam lingkup wajah itu wajib terkena air, dan jenggot yang tumbuh di dagu wajib disela-sela kecuali jenggot tebal. Kalau jenggot tebal disunahkan menyela-nyela, tapi bagian yang tampak pada jenggot tadi, bagian luarnya tetap wajib dikenakan air. Dan batasan jenggot tebal dan jenggot tipis sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu di fi majlisit takhatub. Di majelis normal orang berbicara, yaitu jarak 30 cm. Kalau jenggot tebal tidak terlihat dasar kulitnya, tetapi kalau jenggot tebal tidak terlihat, tapi kalau jenggot tipis terlihat dasar kulitnya. Kemudian begitu pula membasuh kedua tangan. Batasan tangan dari ujung jari sampai ke siku. Ujung jari sampai ke siku. Semua yang ada di batasan ujung jari sampai ke siku wajib terkena air, termasuk mayatimul wajib fahuwa wajib, di atas siku, kata Imam Syafi'i. Apa-apa yang menyempurnakan kewajiban maka hukumnya adalah wajib. Karena itu dianjurkan oleh Imam Syafi'i membasuh tangan ini sampai di atas siku, sambil menghadirkan
bahwa nanti kelak kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan, ada di antara kita orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dan ada pula yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Ketika kita membasuh tangan kanan, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak catatan amal kita itu bisa kita terima dengan tangan kanan kita, yang menunjukkan bahwa rapot kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai yang baik. Kemudian ketika membasuh tangan kiri kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti jangan sampai catatan amal kita itu diterima dengan tangan kiri atau diterima dari arah balik punggung kita, yang menunjukkan bahwa catatan amal itu adalah catatan amal yang merah, rapot yang merah. Naudzubillah min dzalik. Sebab di hari itu manusia tidak bisa kembali lagi hidup di alam dunia lagi, yang ada adalah hari pembalasan. Ad-dunya, kata seorang ulama, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu negeri untuk beramal, sedangkan akhirat itu negeri pembalasan. Dunia itu negeri bercocok tanam, sedangkan akhirat negeri menuai hasil apa yang kita tanam. Kalau kita menanam sesuatu yang manis, maka kita akan menerima buah yang manis nanti di akhirat. Kalau kita menanam sesuatu yang pahit, tidak mungkin nanti akan tumbuh sesuatu yang manis. Kalau kita menanam sesuatu biji buah durian, maka jangan harap yang tumbuh itu apel. Ya, kalau menanam biji durian, yang tumbuh ya keluar durinya. Kalau kita menanam lombok, jangan harap nanti yang keluar itu adalah semangka. Ya, yang keluar pasti rasanya akan pedas. Begitu juga semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kita terima akibatnya di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang melakukan amal baik, dia akan menerima kebaikan manisnya amal baik tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang melakukan amal jelek, yarahu, nanti dia akan melihat amal jeleknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan kita, dan menjadikan sisa umur kita ini sebagai ladang yang baik bagi kita untuk panen kelak kebaikan di akhirat insyaallah taala, dan menutup segala jalan keburukan bagi diri kita insyaallah, dan membuka selebar-lebarnya jalan kebaikan bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam hati seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qulub bani adam baina usbu'ai ar-rahman, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hati anak cucu Adam itu di antara dua jemari ar-Rahman. Dua jemari ar-Rahman yuqallibu kaifa yasha. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati tadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia Allah tidak memiliki kewajiban untuk ditanyai, tidak punya tanggung jawab untuk ditanyai. La yus'alu wa hum yus'alun. Dia nanti kelak tidak akan ditanya, tapi mereka yang mau menanyai Allah itu nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah yang memiliki hak untuk menanyai segala sesuatu yang kita lakukan. Makanya Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam riwayat tidak pernah meninggalkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sebab tidak ada satu manusia pun yang bisa menggenggam takdirnya. Tidak ada satu manusia yang bisa menggenggam nasibnya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menentukan bagaimana pengakhiran hidupnya. Siapapun dia, walaupun dia memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kutub para aulia pun, dia takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kutubnya para wali itu
Setiap hari doanya, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Mintanya mati secara husnul khatimah, karena dia tidak tahu apa yang terjadi 2 detik lagi di hadapan dia, nggak tahu 3 menit lagi dia nggak tahu. Nah, orang-orang seperti kita lebih pantas untuk takut daripada mereka. Orang-orang seperti kita lebih pantas memperhatikan menit per menit hidup kita. Yang kesia-siaan di dalam hidup kita ini lebih banyak daripada sesuatu yang bermanfaat, atau yang lebih menyedihkan, sesuatu yang haram lebih banyak kita jalani di setiap harinya daripada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Orang yang masih membuang waktunya itu orang yang masih belum kuat imannya terhadap kematian. Membuang waktunya sia-sia. Apalagi orang yang membuang waktunya untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Orang semakin dia memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin besar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia merasa aman hidup di dunia ini. Jadi kita lihat kondisi diri kita. Kalau kita hidup ini merasa aman, seakan-akan yang pegang kunci surga itu kita. Oh, sudah kita ini min ahli jannah. La haula wala quwwata illa billah. Kamu punya ini apa sekutu dengan malaikat Ridwan. Jadi sudah pasti kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal malaikat Allah ini tidak bisa disuap seperti polisi-polisi di dunia ini. Seakan-akan kita ini yang menentukan yang baik mana, yang jelek mana, sehingga kita hidup merasa aman. Padahal kita ini tidak boleh merasa aman sama sekali hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini harus selalu waspada dari hal-hal yang bisa menjadikan kita tergelincir kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis qudsi, aku tidak akan mengumpulkan 2 rasa aman dan 2 rasa takut di dalam diri hambaku. Siapa yang merasa aman hidup di dunia, maka dia akan mendapat ketakutan kelak di akhirat. Hidupnya aman. Oh, Allah Ghafurur Rahim. Allah ini Maha Pengampun. Tenang, berbuat dosa terus, berarti ini nanti di akhirat dia akan mendapat rasa takut. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang hidup di dunia ini penuh dengan ketakutan, dalam arti waspada, takut, setiap mau berbicara dia pikir terlebih dahulu ucapannya. Ini ucapan yang benar atau tidak? Setiap mau beramal, melakukan suatu tindakan, dia pikir ini tindakan yang benar atau tindakan yang salah. Ini orang yang waspada namanya. Setiap mau tulis sesuatu di internet, setiap mau tulis sesuatu di SMS, dimanapun, dia pikir ini sesuatu yang mendatangkan manfaat atau justru sesuatu yang bisa merusak. Dan begitu seterusnya. Hidupnya ini selalu berpikir masalah nanti keamanan di akhirat, sehingga dia di dunia penuh rasa takut. Orang yang penuh rasa takut hidupnya di dunia ini, nanti dia di akhirat akan mendapat keamanan. Mereka itulah orang-orang yang disebut ulama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu, orang yang memiliki pengetahuan, adalah orang yang hidupnya di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang aman itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang munafik, itu orang-orang yang aman hidupnya di dunia, nanti takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah al-ulama. Al-ulama itu ciri-cirinya ulama, itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang badui. Ketika badui itu datang ke Rasul, kemudian menjabat tangan Rasulullah SAW masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Masuk Islam badui tadi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah memerintahkan badui tadi untuk pergi ke pojok masjid belajar dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai di situ sahabat tadi membacakan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu
كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Orang-orang yang amal baiknya nanti berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, nanti dia di akhirat dalam keadaan hidup yang radiyah, aman, tentram. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, dan orang-orang yang nanti amal jeleknya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, tempat kembali dia, ibu dia adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kamu tahu enggak, kenal enggak siapa itu hawiyah itu? Hawiyah itu siapa? Narun hamiyah, api yang menggelora, menyala-nyala, yaitu api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dibacakan surat Al-Qari'ah, teriak badui yang baru masuk Islam tadi, teriak la ilaha illallah, karena rasa takut di dalam hatinya. Waktu dibacakan ayat tadi, Rasulullah SAW mendengar teriakan badui tadi, lalu mengucapkan faquha ar-rajul, faquha ar-rajul, orang itu telah menjadi faqih. Padahal dia belum tahu tata syaratnya wudu, rukun wudu belum tahu, tata cara sholat yang benar belum, baru syahadat di hadapan Nabi, tapi disebut Nabi faqih itu orang, karena dia sudah memahami tujuan itu adalah akhirat. Sehingga ketika dia memahami tujuan, dia tahu banyaknya rintangan untuk mencapai tujuan tadi, menimbulkan rasa takut di dalam dirinya dan menimbulkan waspada di dalam dirinya. Inilah orang-orang ulama faqih. Inilah orang faqih. Orang faqih dan ulama itu bukan orang yang menghafal teks ilmu, teori, bukan orang yang menghafal teori dari bermacam-macam kitab. Itu bukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama adalah orang yang punya ketundukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini dari rukun wudhu sampai membahas, tapi tidak ada salahnya juga. Nah, kemudian rukun yang selanjutnya yang keempat. Jadi rukun ketiga rukun tangan. Rukun yang keempat adalah mengusap kepala. Mengusap kepala. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Mengusap kepala seperti yang saya bahas di awal, ada kata gusul, ada kata masah. Kalau gusul berarti mengguyur, tapi kalau masah berarti mengusap, sekedar mengusap. Berbeda antara mengguyur dengan mengusap. Kalau mengguyur wajib dialirkan air tadi, tapi kalau mengusap tidak wajib dialirkan, cukup diusap. Tapi kalau misalnya diguyur, perintahnya mengusap, kita guyur, sah atau tidak? Sah, sebab mengguyur itu di atas mengusap, di atas mengusap. Karena itu orang yang wudu, nanti ada babnya sendiri, dia mau berwudu menceburkan seluruh badannya ke kolam renang misalnya. Dia ceburkan badannya ke kolam renang, berenang dia sekalian nawaitul wudu bi raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, kemudian keluar dari kolam renang, sah enggak? Itu kepalanya tidak diusap. Walaupun dia dialirkan air tadi, tetap sah, sebab mengguyur di atas mengusap, di atas mengusap. Lain halnya kalau perintahnya mengguyur, kita mengusap. Ini tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Seperti misalnya perintah untuk menulis satu kalimat sebanyak 2 halaman. Saya tulis kalimat itu 3 halaman. Yang 2 halaman saya kumpulkan, tapi saya nulisnya 3 halaman lebih. Ini mubadir 3 halaman, perintahnya 2 halaman. Tapi sah atau tidak? Tetap sah, karena yang 2 halaman tercukupi. Tapi kalau perintahnya 2 halaman, saya tulis 1 halaman, ini tidak tercukupi. Nah, kepala ini sekedar diusap, perintahnya di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, mengusap kepala ini disebutkan oleh di dalam mazhab Imam Syafi'i cukup sya'ar hadduhu. Jadi mengusap satu helai rambut pun sudah memenuhi perintah mengusap dari kepala. Walaupun lebih bagusnya
mengusap hingga terkena dasar kepala. Saya tidak akan menjelaskan secara total, nanti saya tinggalkan untuk pertanyaan. Nah, nanti ketika kita mau mengusap satu helai rambut yang diusap ini harus di bagian tengah, tidak boleh di bagian ujung depan. Jadi rambut yang diusap itu harus lebih banyak bagiannya di kepala daripada di luar kepala. Kalau misalnya kita punya rambut, kita usap satu helainya yang ada di ujung. Kalau diluruskan ke depan, lebih banyak di bagian wajah, bukan di bagian kepala. Rambut yang diusap satu helai ini tidak mewakili mengusap kepala. Jadi kalau mau mengusap satu helai, ya satu helai yang ada di tengah-tengah kepala. Nah, yang lebih amannya lagi, mengusap terkena dasar kepalanya. Walaupun kita ambil air dengan satu jari, kita celupkan tangan kita satu jari, kemudian kita tempelkan tangan kita ini di dasar kepala kita, sah pada saat itu kita sudah termasuk memenuhi mengusap kepala. Nah, walaupun nanti ada sunnah-sunnahnya dan belum kita bahas. Sunnahnya mengusap seluruh kepala. Nah, itulah mengusap kepala. Kemudian ketika kita mengusap kepala, hadirkan di dalam hati kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seluruh rambut yang ada di badan kita ini dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti disebutkan oleh Al-Imam Ghazali ketika mengusap rambut, Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nar. Ya Allah, haramkanlah atau jauhkanlah seluruh rambut, seluruh bulu yang ada di tubuhku dan jasadku ini dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada satu manusia pun yang mampu menanggung api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan ketika kita mengusap kepala kita ini, ya Allah, selamatkanlah seluruh tubuh saya ini dari api neraka-Mu. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menjalani api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu detik saja kita tidak mampu, apalagi kalau 1 hari atau 2 hari, apalagi yang hidup di neraka. Na'udzubillah min dzalik, 1 minggu, 1 tahun. Saya sering menggunakan permisalan, kalau kita ini tidak mampu membayangkan gejolak api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang buas gitu, seperti disebutkan di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam api neraka, Marji'il basara hal tara min futur, marji'il basara karatan yanqalib ilaikal basaru khasi'an walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzaban sa'ir alladziina kafaru 'adzabu jahannama wa bi'sal masiir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayr. Nah, itu api neraka ini, ketika orang-orang kafir ini dilemparkan ke dalam api neraka itu, terdengar suara syahik. Syahik itu suara yang menggelegar, syahikan wahya tafur, dan mengeluarkan air yang panas sekali, uap yang panas sekali. Takadu tamayyazu minal ghaib, hampir neraka itu terpecah-pecah karena amarahnya terhadap orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka ini, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah ini, dari sekarang ini sudah rindu terhadap penghuni neraka ini. Seperti kita rindu terhadap orang yang berbuat jahat, sudah kepingin kita pukul. Aduh, kapan ini orang datang sudah kepingin kita pukul. Nah, ini neraka ini sudah seperti itu. Kapan ini penghuni saya ini kapan datangnya? Dari sekarang dia ini sudah marah. Makanya Allah menggunakan bahasa ummuhu, fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang berat timbangan jeleknya ini, ummuhu hawiyah, ibunya dia adalah hawiyah. Namanya kayaknya bagus, hawiyah namanya. Ummuhu hawiyah. Ibu ini kalau bisa sama anaknya kan kangen sekali dia. Nah, neraka itu seperti ibu yang kangen dengan penghuninya ini, ummuhu hawiyah. Makanya terus disebutkan, wa ma adraka ma hiya. Kamu tahu enggak siapa itu ibu yang bernama hawiyah itu? Narun hamiyah. Jadi api itu feminin, disebutkan feminin dalam bahasa Arab. Nah, ini neraka ini betul-betul
marah, rindu sekali untuk menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka itu tempatnya tidak se-Indonesia, luasnya tidak se-Indonesia, bahkan tidak sebumi, tidak se-galaksi ini. Besar sekali neraka ini, sampai disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, nanti kalau sudah dimasukkan semuanya manusia-manusia calon penghuni neraka, semoga kita dibebaskan dari api neraka oleh Allah. Kalau sudah masuk semua ke dalam neraka ini, manusia, jin, syayatin, ini semua anak buahnya iblis ini masuk ke dalam neraka semuanya. Nanti Allah akan bertanya kepada neraka ini di dalam ayat suci Al-Quran, halim talakti, ya, jadi neraka ini feminin, halim talakti, nah, kamu sudah penuh atau belum? Semua sudah masuk ke situ, halim talakti. Kalau ditanya, kamu sudah penuh atau belum? Jawabnya belum, wahai Allah. Itu berarti sudah mungkin 3/4 sudah penuh, cuma masih ada sisa. Tapi kalau jawabnya hal mim mazid, apa masih ada tambahan, itu berarti masih sangat kosong sekali. Masih sangat kosong sekali neraka ini. Seperti kita kalau memberi perintah kepada seorang kuli misalnya, sudah kita perintah dia naik turun tangga, terus kita khawatir ini sudah lelah atau belum, padahal barangnya masih banyak misalnya di bawah. Kita tanya kepada kuli tadi, kamu masih kuat? Kalau dia jawabnya masih, berarti dia sudah mulai capek. Kalau masih, berarti dia sudah mulai lelah. Tapi kalau kita tanya, kamu masih kuat? Masih ada barang-barang lagi yang bisa saya angkat? Ini berarti masih kuat ya. Masih kuat. Letih saja enggak, belum letih dia. Nah, neraka itu waktu ditanya sama Allah, halim talati, hal mim mazid, malah dia balik bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa masih ada tambahan wahai Allah? Masih lapar neraka ini, masih kosong neraka ini. Naudzubillah min dzalik. Enggak kuat kita terhadap api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang disuruh membayangkan kalau memasak air, suruh melihat air yang mendidih itu. Air yang mendidih itu, kalau kita letakkan tangan kita di atasnya, enggak usah nyentuh airnya, di atasnya saja. Di atas air yang mendidih itu 3 menit saja. Itu bisa sakit tangan kita, bisa membekas panas air tadi. Apalagi kalau uapnya panas itu, bisa sakit tangan kita. Gak tahan kita, 1 menit mungkin sudah gak tahan. Apalagi kalau kita celupkan tangan kita di dalam air yang mendidih tadi. Kuat ya? 1 menit 1 menit aja gak kuat. Baru api kompor, api dari kompor. Padahal api neraka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari disebutkan, neraka ini setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia marahnya dari mulai diciptakan sudah marah nunggu pendurhaka Allah Subhanahu wa taala, sampai terjadi kanibalisme di dalam api neraka Allah ini. Apinya makan api yang lain. Api makan api. Dari menunggu sampai mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami ini sudah tidak tahan, mana yang akan kau celupkan ke dalam diri kami, orang-orang yang durhaka ini. Kata Rasulullah, apinya dari mulai kuning sampai memerah, kemudian sampai jadi hitam. Api neraka ini. Api neraka Allah ini, kata Rasulullah, 99 bagian dari 1 bagian panas yang ada di alam semesta ini. Jadi di alam semesta ini, panasnya matahari, panasnya kompor, api, korek, panas ini semua yang ada. Matahari di alam semesta ini kan ada banyak. Bintang itu termasuk matahari. Semua panas yang ada di alam semesta ini hanya 1 bagian dari 99 bagian api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusianya nanti diciptakan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, penghuni neraka ini nanti 1 orangnya sebesar gunung Uhud. Bukan kecil-kecil kayak kita. Kalau kecil-kecil belum masuk sudah habis, sudah tebel-tebel kulitnya sebesar gunung Uhud. Jadi api yang masuk ke dalam kulit ini berasap.
apinya masuk ke dalam. Ini bukan saya cerita sadis, ini semuanya ada di dalam Al-Quran yang saya sampaikan. Dan kita kebanyakan suratnya hafal, surat-surat pendek seperti wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Kita teliti siapa itu sifat-sifatnya orang yang masuk di neraka itu. Alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla la yumbadanna fil hutamah. Jangan seperti itu kamu. Nanti kamu dilempar ke hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahu enggak apa itu hutamah? Narullah al-muqadah, apinya Allah yang sudah dinyalakan. Kalau orang Solo bilang sudah disumak, sudah dinyalakan ini. Al-muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang api tadi begitu orang dimasukkan, panasnya berasa sampai di dalam hatinya. Panas itu kan biasanya kalau kita celupkan ya sudah di sini panasnya, cuma sakitnya satu tubuh. Ini panasnya sampai merusak sampai ke dalam hatinya. Afidah. Tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Nanti orang-orang itu yang di dalam situ diikat di tiang-tiang. Muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Kalau sudah masuk ditutup api tadi, jadi panasnya tidak keluar panas seperti presto ya. Ditutup di dalam. Nas'alullah al-afiyah. Allahumma ajirna minan naris salimin. Makanya ada sebuah doa yang kita kenal, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Doa itu kita ulang dianjurkan setiap habis sholat Jumat membaca surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Kemudian ditutup dengan membaca doa tadi, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirid dzambil azim. 5 kali, diulang 5 kali, dianjurkan. Kemudian di hadis Nabi disebutkan siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat maghrib, maka dia dijauhkan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang ringan tapi insya Allah bisa bermanfaat. Tapi bukan berarti setiap hari baca Allahumma ajirni minan nar subuh maghrib terus maksiat. Saya yang penting kan sudah baca Allahumma ajirni minan nar. Ini namanya penghinaan, tidak diperbolehkan. Artinya kita beramal kemudian meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ketika setiap kita membasuh kepala, ingat dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu rukun berikutnya adalah membasuh kedua kaki. Nah, ini ada perbedaan di antara ulama. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ada 2 pendapat. Wa arjulakum. Ada pendapat yang kedua wa arjulikum. Kalau pendapat yang wa arjulakum berarti dia kembali kepada membasuh. Jadi kalau di nahwu ada ataf namanya. Ataf itu mengikuti yang sebelumnya. Kalau Al-Quran yang dibaca, bacaan yang dibaca itu wa arjulakum, berarti dia kembali kepada faghsilu wujuha. Mansub, ya kan? Wujuhakum wa aydiyakum, fathah semua kan? Wa arjulakum. Berarti faghsilu. Kaki juga harus dibasuh. Tapi ada yang membacanya dengan wamsahu biru'usikum, kasrah kan? Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau wa arjulikum berarti kembalinya kepada masah. Kalau masah berarti cuma diusap saja dan tidak dibasuh. Namun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kaki itu dibasuh, makanya mereka membacanya dengan wa arjulakum. Dalil mereka adalah riwayat-riwayat hadis yang disampaikan dari mulai Bukharinya sampai Sunan Ahmadnya dan sunan-sunan lainnya,
semua menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membasuh kaki. Karena itu mereka condong kepada wa arjulakum, yaitu mengguyur kaki. Kemudian Al-Quran itu tidak bisa, mereka beralasan Al-Quran itu tidak bisa sekedar difahami dari sisi bahasa saja, tetapi Al-Quran ini harus difahami dari penyampainya, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu sebenarnya tafsir dari Al-Quran tadi. Kemudian yang ketiga, mengguyur itu lebih daripada mengusap. Kalau orang diperintahkan mengguyur, dia mengusap, maka tidak sah wudhunya. Ketika dia diperintahkan mengguyur, kemudian dia sekedar mengusap, maka wudhunya bisa menjadi tidak sah. Tapi kalau dia diperintahkan mengusap, dia mengguyur, sah atau tidak? Sama seperti perintah mengusap kepala, tetapi dia mengguyur. Dari segi keamanan pun secara logika, mengguyur ini lebih aman daripada mengusap. Nah, batasan kaki adalah dari ujung kaki sampai di atas mata kepala kaki. Di atas mata kepala kaki. Sebetulnya batasannya sampai di mata kaki. Tapi kaidah Imam Syafi'i seperti yang saya sebutkan tadi, ma yatimul wajib fahuwa wajib. Apa yang menyempurnakan kewajiban hukumnya wajib, maka dibasuh sampai di atas mata kepala kaki. Segala sesuatu yang tumbuh atau ada di batasan ini wajib terkena air, termasuk sela-sela jari yang harus diperhatikan, wajib terkena air. Hukum menyela-nyela jari adalah sunnah, tetapi bagian-bagian di antara jari-jari itu tetap wajib terkena air, karena itu sunnahnya pun sunnah yang sangat dianjurkan, menyela-nyela jari. Nah, kemudian ketika membasuh kaki, dianjurkan kita mentafakuri berapa banyak kaki nanti yang selamat ketika jembatan Shiratal Mustaqim itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan di dalam sebuah hadis, lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ada lagi yang meriwayatkan jembatan Shiratal Mustaqim itu tebal tipisnya tergantung amal seseorang. Semakin luas amal seseorang, semakin tebal, semakin lebar. Maksud saya lebar sempitnya, maksud saya tergantung amal seseorang. Semakin banyak amal seseorang di dunia, semakin jembatan Shiratal Mustaqim ini visualisasinya semakin menjadi lebar dan menjadikan penyeberangnya nanti tenang. Semakin sedikit amal kebaikan seseorang atau nas'alullah al-afiyah tidak memiliki amal kebaikan sama sekali, maka semakin tajam jembatan tadi selaksana berjalan di atas pedang, dan semakin sempit jembatan tadi. Ada orang yang baru melangkahkan satu kaki tergelincir masuk ke dalamnya. Kata Rasul SAW, nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu tidak ada yang bisa berbicara. Ada yang bisa berbicara. Yang bisa bicara cuma para nabi saja. Para nabi dan para rasul. Itu saja yang mereka ucapkan, nafsi, nafsi ya Allah, nafsi ya Allah, nafsi ya Allah. Semua takut. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah SWT. Tidaklah seorang di antara kalian, setiap orang di antara kalian pasti nanti kelak akan melewati bentangan jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi akan melewati neraka jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka nanti ada yang berjalan secepat kilat melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Ada yang berjalan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim tadi, ada yang ketika melewati di atas neraka jahanam itu. Neraka tadi kata Rasulullah berkata, juz ya mu'min, juz ya mu'min, orang beriman. Hei orang beriman, cepat menyingkir dari aku, menyingkir dari aku. Sebab cahayanya orang yang beriman ini bisa memadamkan api jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apinya takut terhadap cahaya orang yang beriman tadi. Juz ya mu'min, juz ya mu'min. Kata Rasulullah SAW, nanti api itu akan menggelegar seperti
dan di dalam api tadi seperti kalalib, katanya Allah, seperti pemangsa-pemangsa yang buas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang siap menerkam setiap orang yang melewatinya. Dan seorang ulama mengatakan cepat lambatnya seseorang dalam melewati Shiratal Mustaqim, ada yang mengatakan tergantung dari cepat lambatnya dia ketika di dunia mengusir lintasan yang buruk. Kalau ada lintasan buruk di dalam hatinya, segera dia tepis, astagfirullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cepat dia tepis, bagi itu ciri-ciri dia nanti ketika melewati Shiratal Mustaqim akan cepat. Tapi ketika ada lintasan buruk, dia merasakan kenikmatan dengan lintasan buruk tadi, kemudian berpikir hal-hal yang negatif di dalam dirinya, itu menunjukkan pikiran buruk tadi memperlambat jalan dia di atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Dan di antara mereka yang tercepat nanti melewati Shiratal Mustaqim setelah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah putrinya Fatimah Zahra. Ketika nanti mau lewat Fatimah Zahra ini, terdengar pengumuman nanti ya, terhadap penduduk mahsyar itu, nukisu ru'usakum, ada perintah, tundukkan kepala kalian, Fatimah binti Muhammad tamurrus sirat, karena Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melewati sirat, dan di belakang Fatimah itu nanti pengikut Fatimah dan anak-anaknya. Semoga kita kelak termasuk yang berada di belakang Fatimah Zahra dan melewati api neraka tadi tidak merasakan ketakutan secepat kilat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketika membasuh kaki kanan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kakiku ini nanti kelak ketika melewati Shiratal Mustaqim termasuk kaki-kaki yang memiliki keteguhan, memiliki kekokohan ketika melewati Shiratal Mustaqim dan melewatinya dengan cepat. Ketika membasuh kaki kiri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan kau jadikan kakiku ini tergelincir seperti tergelincirnya kaki orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik dan para pembangkangmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu wudu kita ini nanti akan dipenuhi dengan tafakkur. Selesai wudu, bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selesai wudhu siap kita untuk menghadapkan diri di dalam sholat, dari mulai wudhu tadi, kemudian ditutup rukun wudhu tadi dengan tertib. Tertib ini tidak disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran yang kita baca. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Selesai ayat tadi, tidak disebut tertib. Nah, oleh Imam Syafi'i lagi-lagi Imam Syafi'i yang menambahi rukun wudhu jadi 6. Yang lainnya tidak. Imam Syafi'i rukun wudhu 6 ditutup dengan tertib. Kata Imam Syafi'i, tertib itu walaupun tidak disebut di dalam ayat Al-Quran, tapi urut-urutannya sudah menunjukkan tertib. Ketika didebat oleh madhab yang lain, tetapi tidak ada yang menunjukkan kata tertib di dalam ayat tadi, karena menggunakan wa itu berarti dan itu ma yufidut tertib, tidak menunjukkan tertib. Kasih contoh, kalau misalnya masuk ke dalam ruangan ini Hasan dan Husain, tidak harus yang masuk itu Hasan dulu baru Husain, bisa jadi Husain dulu baru Hasan, atau bisa jadi masuk bersama-sama, tetapi yang jelas masuk ke dalam ruangan ini Hasan dan Husain. Tapi kalau kata-katanya masuk ke dalam ruangan ini Hasan thumma Husain, kalau thumma kemudian itu yufidut tartib, berarti menunjukkan masuk dulu di ruangan ini Hasan, kemudian setelah itu baru masuk Husain. Sedangkan di dalam ayat suci Al-Quran mengenai wudhu tadi semuanya menggunakan wa. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalau di dalam Al-Quran itu menggunakan thumma aydiyakum, baru itu menunjukkan tertib. Tapi di Al-Quran tadi wa aydiyakum,
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi walagi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Semuanya tidak ada yang menunjukkan tertib. Namun dijawab oleh Imam Syafi'i, walaupun tidak menunjukkan tertib, Imam Syafi'i kemudian menggunakan metode kiasnya lagi. Pernah suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW, waktu metode perbandingannya digunakan oleh Imam Syafi'i yang tidak ada di mazhab lain. Waktu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, min aina abda'u ya Rasulullah, min Safa atau min Marwah? Ya, saya mulainya dari mana wahai Rasulullah? Dari Safa dulu atau dari Marwah? Kata Rasulullah, ibda'u bima bada Allah. Mulailah kamu dari yang dimulai oleh Allah. Ayat di dalam Al-Quran, inna Safa wa. Itu tidak mayufid, itu tidak menunjukkan tertib. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah. Dan lagi menggunakan dan, tidak menunjukkan tertib, tetapi Rasulullah memerintahkan dia memulai dari apa yang dimulai oleh Allah. Maka hendaknya di wudhu ini kita juga memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Kalau ada orang melakukan sa'i dimulai dari Marwah dulu, maka tidak dihitung yang dari Marwah ke Sofanya. Sama seperti ketika seseorang memulai wudhu tidak sesuai dengan apa yang ditertibkan oleh Allah, maka tidak sah wudhunya. Itulah metode qiyas Imam Syafi'i. Plus di dalam hadis ditunjukkan dari seluruh riwayat wudhunya Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidak tertib, selalu tertib, dimulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Makanya Imam Syafi'i kemudian mengukuhkan ketertiban wudhu itu termasuk rukun wudhu itu sendiri. Siapa yang tidak tertib tidak sah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan wudhu kita dan bermanfaat bagi lahir dan batin kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan lahir kita dan menyucikan batin kita, menjauhkan seluruh tubuh kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaki kita kelak diberi kekukuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keteguhan ketika melewati Shiratal Mustaqim bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra, dalam keadaan beliau ridha kepada kita dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang masuk ke surga Firdaus bersama mereka semua dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, sahabat kita, dan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa adab, tanpa siksa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.